lagi, jangan selalu aja dengan tangan kotor. Nih, siapa nih yang habis main-main tangan terus langsung muter-muter? Ya enggak? Tuh, kan ada tuh. Aduh, gatel. Ya, garuk. Selain bikin virus masuk, bikin partai juga jerawatan kalau kayak gitu. Paham ya, teman-teman ya? Nah, terus apa lagi? Pertimbangkan kembali rencana perjalanan liburan. Siapa di sini yang pengen liburan? Semua pengen liburan ya? Akhirnya udah pada jenuh semua di sini. Nah, kalau misalnya mau liburan itu kita harus lihat-lihat dulu nih, tempatnya ramai apa enggak nih? Kayak misalnya gimana nih nanti nih di terminal nih ramai apa enggak? Nah, gimana kalau misalnya mau tetap pergi? Ya kita harus persiapan diri bawa masker sama hand sanitizer. Paham ya teman-teman ya? Terus yang ke-8, tetap berada di rumah setelah pergi dari luar kota atau dari luar negeri. Nah, sini misalnya ada yang kampungnya di Purwokerto, kampungnya saya juga tuh. Siapa yang tinggal di Purwokerto kampungnya? Nggak ada di sini ya. Nah, misalnya pengen pulang kampung ya. Nah, kalau udah dari sini ke kampung, udah di rumah aja dulu selama seminggu. Buat menghindari omongan-omongan dari orang situ juga. Kan nggak enak. Tapi kalau orang udah dari Jakarta nih, habis dari kantor, habis dari ini. Biasanya kan banyak virus nih, gini. Udah, tapi standby dulu di rumah selama 1 minggu, baru keluar. Ya. Nah, terus apa lagi? Konsumsi makanan bergizi tadi udah dijelasin ya. Next. Jaga kebersihan lingkungan juga udah, sama bawa makan sendiri. Siapa di sini makannya joinan? Sama. Atau suap-suapan makannya. Bahaya ya kalau kayak gitu ya. Nah, kalau bisa pakai alat makan sendiri. Maksudnya gimana? Kita punya sendok sama garpu sendiri, harus kita ambil, kita pakai, kita cuci. Paham ya? Nah, terus apa? Jangan panik dan cari informasi yang akurat. Kalau misalnya sekarang media itu lagi marak-maraknya kayak kan banyak tuh ya. Ini kena virus corona ini kena virus corona banyak banget. Nah, itu jangan terlalu panik banget. Yang penting asal kita menjaga diri. Paham ya? Next. Nah, ketika di tempat umum, jangan ngelakuin kontak fisik. Apa tuh? Kayak salaman apa? Biasanya kita kalau gara-gara corona ini udah nggak bisa salaman lagi setelah sholat ya. Kan biasanya kan seperti itu. Sekarang udah nggak bisa seperti itu ya. Nah, itu juga kontak fisiknya. Karena kita nggak tahu teman sebelah kita ini punya penyakit atau enggak. Jadi untuk menghindari aja. Paham ya teman-teman? Nah, terus yang kedua, social distancing. Ini social distancingnya masih mungkin. Nggak jauh-jauh banget ya. Nah, ini masih agak aman lah. Kalau mau lebih aman lagi dari sini sampai dekat. Jaga jaraknya. Terus menghindari transportasi umum. Di sini masih bisa keluar nggak teman-teman? Paling naik motor bisa ya? Masih bisa ya. Nah, itu maksudnya apa? Menghindari transportasi umum. Transportasi umum itu kalau misalnya kita mau berpergian naik bis, naik pesawat, nah itu lebih baik dihindari atau menjaga diri. Paham ya teman-teman ya? Nah, setelah itu apa? Membersihkan meja saat akan duduk di restoran. Jangan kan di restoran, di sini pun juga meja harus dibersihin. Ya kan? Ya, karena kita nggak tahu nih meja bekas apaan aja nih. Enggak, siapa tahu ada satu yang tidur di situ, bekas dia tidur di situ, ya itu bersihin dulu dia tuh kan. Kan kita nggak tahu ya nggak. Next. Nah, ini ada untuk menjaga kesehatan jasmani, di mana pandemi COVID-19 ini dengan sabar adalah akronim untuk menempatkan waktu bersama orang-orang yang sayang. Siapa di sini yang sayang sama sampingnya? Pasti saling sayang semuanya kan? Kalau nggak sayang pada berantem dong. Betul ya? Nah, terus gimana? Nah, di sini biasa makan buah-buahan nggak? Nggak biasa. Nggak biasa. Biasanya makannya apa aja nih? Tergantung dari jadi kalau misalnya buah nggak ada, kalau saya buah nggak ada, sayuran ada nggak pasti. Ada yang kangkung, jamur, itu sehat-sehat juga boleh ya. Nah, terus bahan makan kering atau palingan sebagai alternatif. Jadi kalau misalnya kita tengah malam lagi malam, biasanya orangnya apa? Ya kan? Indomie, tapi nyeduhnya nggak pakai air matang, pakai air panas doang. Yang air panas jadi panas. Itu nggak saya pakai gitu-gitu ya. Atau kalau lagi nggak ada makanan, gadoin mie yang dari bungkusnya langsung diremes langsung digadoin. Nah itu jangan. Jangan gitu ya, soalnya ya.
nggak baik itu kucingnya. Nah terus apa lagi? Diiringi cemilan sehat. Ada yang tahu nggak cemilan sehat apa? Apa? Tempe goreng. Gorengan ya kan? Cemilan sehat ya kan? Gorengan, kilo, apa sebelah, segala macam cemilan sehat ya. Bukan itu teman-teman. Saya dompet betul tapi murah ya kan? Nah cemilan sehat itu apaan? Bukan tinggi, bukan apa, tapi cemilan sehat itu sama aja kayak ibadah sama ibadah. Kalau misalnya kalian makan cemilan sehat, itu maksudnya bukan makan makanan yang ringan, nggak pakai nasi. Nah, itu nyemil tuh namanya. Nah, setelah itu apa? Mengatur pola makan. Sini makannya berapa kali sehari? 3 tadi normal ya. Kadang sehari. Kenapa kan kok sehari kamu makan? Nggak gitu. Nggak bisa makan ya kan? Nah itu nggak sehat yang kayak gitu. Nah kalau 3 kali sehari itu udah normal gitu nggak? Nah makanya badan sini pada bingung semua ya. Nah di sini ada isi waktu bersama keluarga. Nah kalian semua ini kan keluarga, betul nggak? Mana tiap hari sama-sama mulu lagi, jadi nggak ada yang stres mungkin gitu ya. Next. Nah itu sekian presentasi dari saya, penjelasan tentang gimana sih cara jaga kesehatan selama pandemi COVID ini, teman-teman. Oke, sekian dari saya. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak seputar ini atau seputar yang tadi? Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedua, kenal nama saya Firman. Mau minta saran bang? Bukan nanya. Iya. Nggak ada yang perlu ditanyain, semuanya jelas. Oh gitu ya. Abang kan tahu pola hidup santri kayak gimana. Iya. Kita hidup seadanya. Belajar dari sederhana apa yang ada. Maksudnya nggak apa-apa pas diungkapin aja semuanya. Ada makan. Mau minta saran abang gimana biar hidup apa sih dengan pola sehat, tapi makannya sederhana, jangan lama-lama. Oh gampang. Ya, kalau tempe. Jangan kalau tempe. Mas restoran sederhana. Restoran sederhana aja bukan sederhana mas. Enggak ya teman-teman ya. Di sini kan emang namanya nyampe pasti semua makanan disediain gitu kan. Ya, jarang kita beli sendiri betul nggak? Nah ada baiknya setelah kita makan di sini disediain semua kan ya? Pasti dari sana semua kan ya? Udah diatur. Iya. Kok masih sendiri malah? Ya udah kalau kayak gitu, berarti kita belinya yang sehat-sehat aja. Tapi pertanyaannya, yang lain pada sebenarnya. Jangan egois. Jadi kita harus memikirkan teman-teman juga. Kalau kita mau sehat, ya sehat rame-rame. Nah, teman-teman ya. Nah, jadi makannya apa? Tempe, ikan, ya kan? Jadi gitu-gitu. Udah lumayan buat menjaga tubuh juga, betul nggak? Ya tapi makan ikan bosan banget ya kali ayam, ya enggak? Bebek, itik. Nah, terus apa lagi yang mau ditanyain? Ada lagi? Udah? Ya, silakan. Siapa lagi? Masnya dulu kan dengan tadi mau nanya, saya skip dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Imun. Apakah imun yang kuat itu terletak pada diri kita kuat atau hati yang tenang? Apa namanya kalau seperti yang kita lihat banyak orang-orang contohnya dari Indonesia kena corona kadang-kadang keluhan sakit meninggal gitu kan. Nah, terus itu kan orangnya pada nyokot bisnis gitu kan. Nah terus anak kan bayi ya, nah, seperti yang kita tahu kan bayi itu kan sensitif, bagi lemah. Cuman kalau dia kena corona, bayi itu jarang ada yang meninggal. Jadi banyak orang yang meninggal seperti apa. Nah jadi itu apa yang imun yang kuat itu terdapat pada badan yang tegar, Siap. Oke, bagus pertanyaannya dari Mas siapa? Mas Eling. Ya, Mas Eling.
Ini pertanyaan bagus banget ya. Apakah ilmu yang begitu berdasarkan postur tubuh? Ya enggak? Enggak mas. Jawabannya paling simpel. Kita aja semuanya punya ilmu masing-masing. Ya enggak? Tapi kok ada yang badannya berotot, tapi ilmunya lemah. Amin. Kenapa kok bayi ilmunya malah lebih kuat? Karena bayi itu pas kecilnya itu dia belum makan apa-apa, belum makan apa-apa gimana? Belum makan apa mati. Nah maksudnya apa? Dia belum makan makanan yang beracun. Contohnya kayak apapun yang digoreng itu kan sebenarnya beracun ya enggak? Itu kan mengurangi imun tubuh juga, betul ya? Nah kalau misalnya orang tua udah agak dewasa, nah itu pasti bakalan rentan kena. Makanya kita harus menjaga diri dengan cara apa biar imun kita kuat ya? Kita kan tidak bisa vitamin, kan tinggal beli ya nggak? Susah, ya nggak? Betul ya? Kira-kira tambah lagi mas? Terus kalau dari makan bergizi gitu, cuman kenapa orang bilang kan saya kan makan apa aja orang gila kan? Karena orang gila itu kita lihat dia kena corona gitu, cuman pikiran ya. Boleh. Sampah aja dimakan Jadi happy. Kayaknya Salah satunya itu karena orang gila itu udah stres karena dia udah stres. Dia merasa ada stres, padahal dia stres ya. Itu hidupnya orang gila makanya happy. Dia pede aja ya, mau ada corona nggak ada corona jalannya panjang ya kan. Yang penting hidup itu bahagia. Nah, salah satu buat menjaga imun juga harus bahagia hidupnya. Ya, tuh dengerin tuh siapa? Jadi siapa mas? Karena nggak bahagia gitu. Kadang-kadang karena dibully terus nggak bahagia. Jangan sampai ya di sini ada bully ya. Oke, ada tambahan lagi? Ada? Ya masnya? Waalaikumsalam. Masalah dalam kesehatan dan bahan semasa menjadi COVID-19. Sejauh ini, menurut pandangan pribadi, kita di Indonesia ini, lebih pertama kita sebagai Indonesia, sejauh ini pemerintah maupun aturan yang sebagainya masih terfokus sama informasi menjaga bukan berbicara terus memakai menjaga terus masker jaga jarak dan sebagainya itu sudah diluar. Tapi kembali lagi ke kesadaran masing-masing. Kita sepenuhnya belum. Tapi saat ini sejauh pandangan saya, contoh kecil saja kita digunakan. Kita digunakan. Ada yang memakai masker dan ada yang tidak. Kemudian saya coba pergi Jumatan ke masjid yang lain. Ada yang memulung karpetnya dan sebagainya. Itu sama saja masih belum tegas dalam membahasnya COVID-19 itu. Kan? Kemudian pernah saya dapati seorang, saya tidak percaya bahwa pandemi ini ada. Berarti cuma kita harus tegas kalau ada pemikiran seperti itu. Cuma kita harus tegas kalau ada pemikiran seperti itu. Sebagian orang mengatakan pandemi tidak ada. Terus kita mau berbuat apa gitu? Kalau tapi ini ada gunanya. Kayak selama ada pemikiran seperti itu. Saya minta mungkin apa tanggapan mengenai hal ini? Dari pandangan pribadi ya? Kemarin ini start pulang tuh. Mereka start pulang kampung. Kenapa takut tuh? Karena kita takut, warganya takut sama kita. Iya benar, biasa kita. Kalau nggak sabar kan itu udah masuk hal bulian. Ada yang berarti kena terus berarti lu udah masuk dan apa tidak sendiri udah ada kata bulian. Iya betul. Nah, Mas Nah ini sebenarnya sama kayak saya. Orang yang nggak percaya
Sama mas, saya sama mas sama. Saya juga nggak percaya kalau COVID sebenarnya ada. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena yang saya lihat, menurut saya semuanya palsu, betul nggak? Kan rata-rata juga pada mikir begitu ya. Nah, ini palsu nih, orang di setting kali nih. Biar apa? Biar ekonomi Indonesia dimainin sama pemerintah, betul nggak? Pasti mikirnya pada gitu semua kan? Yang ada PSBB lah, segala macam lah, begitulah. Nah, kita sebagai warga Indonesia itu cuma bisa nyakinin diri sendiri. Kenapa? Karena kita susah berkenalan sama pemerintah di sini. Paham ya? Kenapa? Karena pemerintah ini dia bakalan ngelakuin apa aja asal dia dapat duit. Paham ya teman-teman ya? Sedangkan kita warga biasa, apalagi kita nggak punya duit, kita biar bilangin itu nggak? Nah jangan sampai kita itu pikirannya ke bawah stres gara-gara itu. Makanya sama, saya pikirannya juga kayak mas. Sama, saya nggak percaya orang menurut saya cuma main-main doang ya nggak? Nah kayak gitu. Tapi kenapa kita enjoy aja? Enjoy aja, kenapa? Yang penting kita selama memenuhi protokol itu bukannya menghindari lah pokoknya dari yang namanya corona. Semisal mau jaga-jaga doang. Emang sih kayak kelihatannya percuma, betul nggak? Kayak percuma nih mau pakai ini, percuma ini virusnya nggak hilang-hilang, ya nggak? Tapi apa? Yang penting kita jaga diri sendiri aja. Karena nggak mungkin pemerintah menjaga kita. Kalau bukan kita siapa lagi, betul nggak? Paham ya teman-teman ya? Ada lagi nggak mas yang mau ditambah itu? Paham ya? Jadi kayak kemarin kan pas mau ini kira-kira di COVID-19 sebenarnya ada atau enggak begini? Sama misalnya kan? kira-kira kayak gimana rasanya? Iya pasti kayak seolah-olah buat mainan di sini ya. Tapi yang penting kita jaga diri aja. Ya nggak? Masalah ada atau enggak belakangan, yang penting kita jaga diri sendiri. Soalnya kalau kita nggak jaga diri sendiri, yang rugi siapa? Diri kita sendiri aja. Paham ya teman-teman ya? Lagi nggak yang mau nanya atau nambahin? Ada lagi? Mungkin dari Pak Dede mau nambahin Pak? Boleh, silakan Pak. Terima kasih. Pemaparan terkait masalah kesehatan, terkait masalah dijelaskan tadi dari mulai cuci tangan sampai ke makanan bergizi, makanan sehat, semuanya saya rasa teman-teman yang ada di sini karena memang semuanya santri sudah menjalankan proses ini. Dan harapannya ketika ini disampaikan tentunya menjadi pengingat bahwa pentingnya kembali bagaimana menjaga kesehatan yang benar. Kenapa? Karena santri itu lebih cenderung yakin ilmunya. Perkara masalah nanti kena corona atau tidak kena, yang penting yakin dulu aja. Nah, tentunya hal ini perlu untuk saat ini kan kita juga salah. Ketika teman-teman misalkan ada yang nggak percaya, kemudian karena nggak percaya lalu keluar pakai kendaraan nggak motor, nggak pakai masker, nggak pakai masker, kena razia, kena juga. Ataukah teman-teman kemudian berasumsi nanti bilang ke petugasnya, saya nggak percaya kalau lalu sanksinya nggak diberikan, kan juga tidak. Nah meskipun demikian, saya berharap, ya kita berharap bahwa sekalipun memang ada yang tidak percaya, yuk kita sama-sama menjalankan proses dengan baik terkait masalah nanti kena atau tidak kena, ya memang semuanya sudah ditentukan Allah. Pertama, kita sudah percaya ya terkait masalah, karena di sana itu ada slogan ada waktu minal iman. Masa ketika ada slogan seperti itu, lalu hidupnya akan misalkan untuk mencuci tangan saja kita ubah-ubah. Jelas yang tadi. Nah, ada pertanyaan atau ada yang disisikan? Berkata. Gimana cara kita saya merasa itu pemerintah yang menjaga cara pemerintah itu, saya tuh merasa menyalahkan pemerintah cara menjaga protokol kesehatan di masa-masa tempat umum gitu. Saya tuh menyalahkan gitu karena menjaga, saya tidak ikut masalah itu. Seperti contohnya, jangan menyentuh yang sering disentuh sama orang lain gitu kan. Nah kita masuk ke Cisumo,
atau tempat umum gitu pasti dikasih tanda sila. Tandanya nggak boleh didudukin. Nah, yang boleh didudukin itu yang nggak boleh dikasih tanda sila. Nah, terus dari sekian banyak orang yang di situ, dia hanya menduduki tempat yang dari sila. Nah, otomatis kan berpikir saya, ini nggak bisa diduduki sama orang. Yang orang yang pasti didudukin gitu. Yang nggak pernah didudukin itu yang ada tanda yang ada tanda X-nya. Makanya itu saya ke masjid itu, saya sendirian ke masjid. Saya itu nggak pernah berarti apa yang kepada dikasih tanda X. Saya selalu saya selalu sholat dan sering dikasih tanda X. Jadi jangan tanda X yang tandanya sepi. Saya duduk di tempat tanda X karena itu yang nggak pernah sentuh sama orang. Nah, gimana cara kita mengatur pemerintah? Pemerintah bersama. Ada yang pengalaman kita memang atau apa betul bahwa yang dikasih ya, tanda silang itu yang steril, artinya yang tidak terlalu sering disentuh sama orang lain, dan memang itu perlu kita seperti itu. Tapi secara aturan memang benar ketika mau melakukan pemeriksaan memang bahwa bisa. Tapi secara aturan maksud kan semua tanda ada pesan, dan cenderung masyarakat kita ketika tidak ada pesan cenderung mengabaikan. Nah, harapannya dengan ditandai silang seperti itu ada larangan, seolah-olah bangku atau kursi itu melarang jangan duduk di sini karena adanya larangan. Terkait masalah tadi paradigma bahwa yang disilang itu justru yang steril, itu asumsi pribadi. Jadi tapi pemerintah ketika mengeluarkan aturan atau menerapkan aturan tidak hanya melihat dari sebagian orang saja, melainkan harus secara umum. Artinya pesan itu harus dipahami secara umum. Gitu. Nah, begitupun dengan tanda silang tadi, yaitu saya rasa orang awam sekalipun menyadari bahwa itu larangan untuk begitu. Nah, terkait masalah hal itu, saya rasa tadi belum benar. Saya juga konek kalau iya juga ya, ya memang yang saya tapi secara aturan pemerintah juga memang semua negara juga kan maksudnya di atas aturan negara itu ada aturan secara global. Oleh karena itu ketika memang negara tersebut tidak menerapkan secara umum aturan yang berlaku di masyarakat, maka dia pun akan kena sanksi. Contoh misalnya secara lokal kita punya menteri kesehatan, tapi menteri kesehatan juga di bawah aturan global yang dinamakan sebagai WHO. Begitu pun WHO juga di bawah aturan masih ada tingkatan di atas WHO, yaitu adalah Komisi Kesehatan. Nah, tentunya secara negara harus diterapkan supaya terhindar dari sanksi yang di atasnya. Nah, secara umum tentunya berdasarkan kajian-kajian tertentu, misalkan